Batu meki, batu hitam ini ya bentuknya maaf kata ya, meki-meki, ini pernah dijadikan dudukan toilet. Nah ini, kalian teman-teman Kristen di sini nih ada 20 di sini, pernah tahu nggak sejarah ini? Tidak, Bu. Bagaimana bisa itu dijadikan batu toilet? Aduh duh 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 duh, nggak pernah dengar? Wah ini sejarah yang disembunyikan ya, yang harus kita bahas terus, ya. Karena muslim sama sekali buta sejarah teman-teman, ya. Jadi Quran itu tidak mengenal kronologi sejarah. Jadi sejarah itu buta sekali. Siapa nih yang peserta Zoom ini udah pernah denger nih, batu meki itu pernah dijadikan dudukan toilet selama kurang lebih 23 tahun? Ini Bu, Islam aja buta, apalagi kita yang non-Islam, Tanya, Bu. Bu. Jadi gini teman-teman, di Ka'bah itu ada 2 batu sekarang, ya. Dia ada punya 4 sudut. Ka'bah itu artinya kubus, ya. Teman-teman perlu tahu arti kata Ka'bah, ya, itu kubus. Hajar Aswad, Hajarul Aswad, ya. Hajar itu batu, aswad itu hitam. Ini Anda perlu tahu. Nah, barang siapa menyentuh kedua batu ini, itu dosanya akan disedot sama batu ini. Ya, nanti kita akan bicara sejarah ya, bagaimana batu ini menurut mereka batu meteor ini dari putih tadinya menjadi hitam. Nanti kita akan bicara berapa banyak Ka'bah yang ada di semenanjung Arab. Jadi orang muslim tuh taunya sekarang hanya ada 1 Ka'bah, betul? Kita bicara mengenai batu hitam Hajar Aswad ini pernah dijadikan dudukan toilet. Toilet. Ya, kalau Anda nggak tahu ini, Anda masih saya sudah belajar ikut kelas Al-Hayat masih mualaf juga, gua jitak pala lu ya. Kamu mungkin tidak percaya jika saya katakan padamu bahwa Hajar Aswad, ya. Hajar Aswad kita lihat nih, pernah dicuri dari Ka'bah. وظل الحجر الأسود بعيدا عن الكعبة 21 عاما أو يزيد. تقول إيه؟ الله يسامحك يا محمد. Diambil selama lebih dari الكلام ده 1 tahun. صحيح. Kamu mungkin berkata hal ini tidak benar. جبته منين؟ Tapi hal ini benar اقرأ katanya. التاريخ، بقول لك انظر للتاريخ نظرة أعمق. Dari mana hal ini saya ketahui? Baca buku sejarah gitu loh teman-teman. Ya. Jadi muslim ini nggak ngerti sejarah, ya. التاريخ انظر نظرة أشمل. الحجر الأسود انتزع من الكعبة. أيوه. مين ده؟ Hajar Aswad pernah الخبيث dicuri dari Ka'bah. المجرم Namanya iya. أبو طاهر القرمطي الذي Siapa انتزع الحجر binatang jahat الأسود yang من mengambilnya? Siapa binatang jahat yang mengambil batu hitam Hajar Aswad ini dan melakukan ini? Namanya adalah Abu Thohir Al-Qurmuti. Jadi Abu Thohir orang Karmatian, ya, atau Abu Thohir Al-Janabi nanti kita lihat, ya. الرد عليه وذبح المسلمين في الطواف وهم يطوفون حول بيت الله جل وعلا ذبحهم كما تذبح. Jadi Abu Thohir Al-Qurmuti ini seorang Ismail dari suku sekte Ismail, Islam Muslim juga. Kemudian dia masuk, dia rensek Mekah, jadi dia tuh mengepung Mekah dan Ka'bah. Waduh, dia mencungkil Hajar Aswad. في صحن الطواف يقول أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ يا خبر أبيض، ده تحدي واضح. بتقول له طير أبابيل. Jadi dia mencungkil batu hitam itu dipukul apa dinding Ka'bahnya tuh sampai rusak. Batu hitamnya tuh dicungkil jadi sampai pecah. Jadi tadi batu hitamnya tuh katanya utuh, satu batu gede. Sekarang batu hitamnya tuh tinggal kerikil, teman-teman. Dan dia mengatakan, "Allah, di manakah burung-burung ababil?" Yang Anda kalau baca Al-Qur'an itu di surah 105 namanya surat gajah, ya, surah Al-Fil. Itu cerita mengenai bagaimana ketika Raja Abraha, raja Kristen dari Yaman, itu menyerang Ka'bah diceritakan dengan pasukan gajah. Kemudian Allah ini katanya mengirimkan burung-burung ababil untuk melempari pasukan Abraha, pasukan gajahnya itu dengan batu-batu kerikil, teman-teman. Padahal pada waktu itu Ka'bah itu masih dijadikan tempat penyembahan berhala. Ngerti ya, teman-teman ya? Jadi cerita mengenai surah Al-Fil, surah 105, pasukan Abraha menyerbu Ka'bah dengan pasukan gajah ini. Itu cerita pada waktu itu Ka'bah itu masih dijadikan tempat penyembahan berhala, teman-teman. Ada 360 berhala di situ. Tapi dilindungi Allah. Nah, ketika tahun 930 Masehi, di mana Ka'bah itu sudah dibersihkan dari patung-patung berhala, tinggal batu hitam itu, malah nggak dilindungin ketika Abu Thohir Al-Qurmuti menyerbu Ka'bah, teman-teman. Lucu nggak? Lucu nggak ceritanya? Lucu ya? Nah, dia menantang. Kalian muslim berkata, Allah melindungi Ka'bah dengan burung-burung ababil yang melempar batu. Mana katanya? Jadi Abu Thohir Al-Qurmuti waktu menyerbu Ka'bah, dia membunuh kira-kira 30.000 muslim di situ. Ya, dia menantang, "Mana Allah? Katanya kok kirimkan burung-burung ababil untuk melempar batu, mana?" Karena orang-orang Al-Qurmuti, orang-orang Ismaili ini, mereka percaya bahwa naik haji ini adalah ritual tahayul, pagan, dibuat-buat. Itu nggak ada di dalam Quran. Ya. Nah, itulah sebabnya dia nggak percaya ya batu hitam itu bisa menghapus dosa ya. Nih, dan dia berteriak nih ke Allah dan meminta, "Mana burung-burung besar itu untuk dikirim?" katanya. قاسية، فتنة قاسية على المسلمين في هذا الوقت وفي هذا الزمان. أنا عاوز حضرتك تتصور
هذا المشهد وهذا الحال وهذا الواقع. يقول أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من Jadi سجيل؟ bayangkan hari ini وظل dia terus الحجر berteriak الأسود kepada يا Allah أحبابي untuk ويا menurunkan أخواتي burung بعيدا عن الكعبة dan dia mengambil hajat 21 selama عام. bisa lihat screen saya? Ya. Jadi ini Anda juga bisa baca di dalam The History of Islam volume 3 oleh Akbar Syah Najib Babadi. Ya, saya ambil cuplikannya aja ya. Di dalam kisah pencurian batu hitam Hajar Aswad, ini juga ada di dalam sejarah Islam yang dicatat di dalam bukunya The History of Islam volume 3 yang ditulis oleh Akbar Syah Najib Babadi. Hal ini merupakan sejarah kelam Islam bahwa batu suci yang pernah mereka sembah, yang mereka sembah itu pernah dijadikan dudukan toilet. Kemudian ada buku lain yang akan kita bahas. Ya, judulnya adalah The Book of Government of or Rules for Kings. Saya juga sudah kasih linknya di situ, Anda bisa baca. Buku ini ditulis oleh Nizam Al-Muluk, terjemahan bahasa Inggrisnya oleh Hubert Darke. Ini sebuah terjemahan teks klasik Persia abad ke-11 tentang sikap dan perilaku dalam pemerintahan. Ditulis antara tahun 1086 Masehi sampai 1091 Masehi oleh Nizam Al-Muluk yang selama lebih dari 30 tahun menjadi ketua menteri dari dua penguasa kekaisaran Seljuk ini di Turki Persia ya. Yang telah menciptakan sebuah kekaisaran yang terbentang dari India hingga Mesir. Ya.